Sampai akhirnya di satu titik yang sudah bukan resah lagi tapi udah masuk angry. Ada kebijakan yang aneh walaupun itu orang yang lu coblos, ya it's okay banget buat lu kritik. Kalau lu mah jelas, lu kan buzzer. Lu emang cari makan. Dengan tegas, Fedi Nuril menyampaikan rasa kecewa terhadap gestur dan bahasa Presiden Prabowo di perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Tak hanya kali ini, Fedi Nuril mengkritik pemerintah. Kisruh jet pribadi yang ditumpangi putra dan mantu Presiden ke-7 juga pernah disorotinya. Kasus stafsus yang dinilai menghina seorang penjual es teh juga tak luput dari pantauannya. Bahkan di persoalan pagar laut, Fedi dengan tegas menyoroti kinerja menteri terkait. Keberanian Fedi menyampaikan aspirasinya karena rasa marah dan khawatir pada negeri ini. Sebenarnya kalau concern terhadap politik udah lama ya, tetap tapi update. Dulu pasif. Tapi pasif. Ya. Dan sampai akhirnya di satu titik yang sudah bukan resah lagi tapi udah masuk angry sih. Yang resah sih banyak tapi yang berani sedikit, Pak. Ya gitu kan? lah gitu. Jadi saat itu angry-nya udah lebih tinggi dari takut. Rasa khawatirnya masih ada, cuma udah yang udah angry banget, makanya akhirnya bersuara gitu. Namun Fedi memastikan dalam setiap penyampaian aspirasinya sudah berlandaskan data dan disampaikan dengan pesan yang terukur. Belakangan ini sejumlah selebriti terang-terangan dipakai sebagai pemengaruh untuk menyebarkan kebijakan pemerintah. Mereka diangkat sebagai staf khusus, staf ahli, hingga wakil menteri. Namun di sisi lain, ada juga selebriti yang memilih tetap mengkritisi kebijakan pemerintah. Mereka menggunakan popularitas untuk menyuarakan kebijakan yang dinilai tak relevan. Siapa saja mereka? Gue juga sering diserang sama orang. Tapi kita jujur-jujuran aja. Dari mana lo tahu orang ini buzzer sama orang ini emang sebelah malu? Dari mana lo tahu itu buzzer? Nggak tahu kan? Belum tentu, belum pasti. Tapi tahu nggak yang pasti apa? Yang pasti lu buzzer. Lu kan buzzer, Jayadi. Ngapain lu maling teriak maling? Kenapa lu bilang, buzzer, kenapa Anda nyerang sambil cari makan? Lah, dia mah belum tentu. Dia bisa aja sebel ngeliat muka lu. Kalau lu mah jelas, lu kan buzzer. Lu emang cari makan. Tapi kan lu kan jelas posisi lu. Pesan terhadap Deddy Corbuzier ini terang-terangan disampaikan Panji Pragiwaksono usai Deddy mengomentari anak-anak soal rasa MBG. Buzzer pakai SD. Bukan kali pertama, Panji juga pernah mengkritisi soal keputusan MA yang hampir meloloskan Kaesang untuk ikut kontestasi pilkada. Kaesang itu diubah lagi aturannya via Mahkamah Agung sehingga dia bisa jadi kepala daerah, padahal umurnya juga nggak cukup. Pada akhirnya dia bisa menjadi kepala daerah lewat keputusan Mahkamah Agung, dan orang-orang pada bete lagi karena wah maju nih orang nih, sama aja nih, aturan diutak-atik lagi supaya menguntungkan keluarganya lagi. Dan orang mungkin bertanya, emang kenapa kalau Kaesang maju? Nggak apa-apa, tapi kenapa harus sekarang dan kenapa harus utak-atik aturan gitu. Adalah solusi. Panji aktif menyoroti kegiatan politik pemerintahan sejak tahun 2012, salah satunya melalui materi stand up komedi. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Sikap Reza Rahadian yang tiba-tiba muncul dan bersuara di aksi massa di depan gedung DPR ini mengejutkan sejumlah pihak.
Reza menegaskan sikapnya itu merupakan bentuk keresahan yang dirasa secara personal dan tak ada yang menyuruhnya ikut dalam aksi. Ini terjadi dari ungkapan keresahan atas apa yang terjadi dengan MK, dengan putusan MK yang coba dianulir. Pada saat proses balik itu terjadi, ini keresahan personal, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang meminta. Datang sebagai rakyat biasa, part of the people, bagian dari masyarakat sipil. Jalan, tidak ada backup atau apa, nggak ada. Saya hanya ingin turun dan ikut dalam proses itu, dan mudah-mudahan itu bisa punya arti walaupun saya adalah bagian kecil dari masyarakat. Reza juga kerap terlihat pada saat demo Kamisan yang berlangsung di depan Istana Merdeka. Mobil mewah buat pejabat nih, gue beneran masih nggak kebayang nih tujuannya apa. Harus mobil yang mewah, Dia kalau naik Innova meletus kali palanya itu. Komika bintang Emon kritis menyoroti pemerintahan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu ia ingin masyarakat objektif dalam menilai program seorang calon pemimpin. Salah satu kenapa gue demen bikin konten kritik-kritik ya, gue tuh pengen nyebarin, berbagi gimana apa yang gue ketahuin. Ya sama-sama saling edukasi lah soal jangan terlalu mendewakan sosoknya. Betul. Ada kebijakan yang aneh walaupun itu orang yang lu coblos, ya it's okay banget buat lu kritik. Beberapa aspirasinya sempat menarik perhatian publik, seperti saat membahas CCTV pada kasus Sambo, membahas dirinya di-endorse oleh COVID-19, soal seleb menjadi politisi hingga pejabat diberi rating seperti ojek online. Sebelum mengunggah aspirasinya, Bintang Emon memeriksa dan memastikan apa yang diucapkan tak melanggar undang-undang. Lu tahu nggak kenapa gue selama ini aman-aman aja kalau ngomong? Karena gue bikin sendiri. Sebelum gue upload, gue cek dulu. Oh ini aman nih, kata-katanya bener-bener gue create aman. Secara undang-undang yang berlaku juga gue berani jamin ini aman nih. Rumah makanan jatuh aja masih punya waktu 5 menit. Hingga kini Bintang Emon masih menyoroti pemerintah, terutama ketika dinilai ada kebijakan yang meresahkan hatinya. Nyampenya lebih cepet tuh, bisa nyelip-nyelip nggak usah pakai forrider. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.